Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya saya mengadakan giveaway mesin tas dan pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Jika video ini tembus 500 like dalam waktu 5 hari, langsung saya umumkan di video berikutnya. Syarat ikutan giveaway ini, yang pertama kalian harus subscribe channel ini. Dan yang kedua, kalian wajib like dan share supaya cepat tembus 500 like. Dan yang ketiga, silahkan komen di kolom komentar, kasih nomor HP kalian, dan kasih alasan kenapa ikutan giveaway ini. Oke, mungkin itu aja untuk persyaratannya. Kita lanjut ke videonya, let's go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Putra Mandiri semuanya, apa kabarnya untuk hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semuanya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di konten ini saya akan menginspirasi ya dan memotivasi untuk teman-teman, khususnya yang mau atau yang baru mau mulai beternak ya. Apa yang teman-teman pikirkan mendengar peternakan ya, atau baru mulai beternak? Di sini ya, oke. Silahkan jawab di kolom komentar. Dan saya di sini akan cerita juga tentang pengalaman saya ya, atau kisah saya dengan terjun di peternakan ini. Itu pernah beternak namun gagal ya. Dengan gagalnya apa? Karena saya tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan tentang peternakan. Akhirnya gagal begitu saja dan semua modal habis ya. Bisa dikatakan dengan kerugian juga. Tapi setelah itu saya vakum untuk beternak, dan kini saya mulai lagi ya. Saya mulai lagi dari nol teman-teman. Makanya di channel ini saya buat video-video saya itu tentang pengalaman saya teman-teman, tentang pengalaman bagaimana saya mulai dari nol ya. Dan untuk yang sekarang ya, otomatis saya belajar ya, otomatis belajar sebelum mulai. Untuk yang sekarang ini saya belajar, saya cari pengetahuan bagaimana cara melihara ayam ya, cari bagaimana cara pengobatan ayam, itu saya pelajari semua. Dan setelah saya sedikit paham, nggak paham sepenuhnya tapi sedikit paham, ada pengetahuan atau ada gambaran di pikiran saya. Nah di situ saya mulai ya, di situ saya mulai dengan ayam 1 ekor. Awal mula ada 2 ekor tapi yang satunya mati, dan itu jenisnya betina ya, betina ayam kampung biasa ya, ayam kampung biasa teman-teman. Sebenarnya dulunya itu pengen ke Joper, tapi dengan saya nggak ada biaya ya, saya manfaatkan apa yang ada, yaitu ayam saya sendiri, ayam kampung biasa atau ayam kampung asli ya. Di situ saya mulai tertarik, dan waktu itu ayam itu sudah posisi siap bertelur. Pernah beberapa kali menentaskan telur, dan itu pun sisanya disisain cuman 2 ekor, dan itu semua akhirnya pada mati ya. Setelah itu saya lanjutkan dengan pemikiran saya, setelah ayam ini nanti menetas, saya kasih di kandang box, karena di waktu itu saya sudah ada sedikit ilmu untuk pemeliharaan ya, walaupun baru cuma pengetahuan aja, dan prakteknya itu baru pertama kali adalah itu. Dan alhamdulillah ayam itu bisa besar dan saya jual gitu teman-teman. Dan di waktu itu juga saya membeli DOC dari orang lain, tapi saya memilihnya DOC yang dari ayam kampung asli di Silang Bangkok. Nah di situ ternyata untuk pertumbuhannya lebih cepat dan lebih otomatis panennya lebih cepat juga ya. Nah setelah udah berjalan beberapa kali panen, di situ saya mulai kesusahan untuk mencari DOC itu, karena kalau kita kurang cepat biasanya diambil orang gitu. Jadi setelah saya berpikir, saya beli sendiri tuh jantannya Bangkok ya, jantan Bangkok yang nggak mahal-mahal banget ya, yang penting postur tubuhnya besar gitu. Nah ayam saya, babon saya silangkan dengan ayam Bangkok itu. Saya menunggu ya, untuk penetasan pertama itu saya mau bikin ini untuk indukan nanti ke depannya gitu. Nah di situ DOC-nya saya besarkan sendiri, ada sekitaran 5-6 bulan ayam itu sudah mulai bertelur. Nah dengan jantan yang sama, dengan ukuran yang sama, ini akan
lebih lama ya untuk proses perkawinannya. Jadi saya belikan lagi untuk jantan Bangkok ya. Jadi ayam saya pertama tadi itu adalah Aka di Silang Bangkok, dan anaknya itu namanya Siam yang selalu saya sebut di video-video saya sebelumnya ya. Dan akhirnya saya silang lagi dengan Bangkok, dan itu hasilnya ya cukup memuaskan bagi saya ya. Nah, waktu itu ya, setelah ayam Siam saya siangkan dengan Bangkok, di situ mulai saya produksi untuk DOC sendiri ya. Saya produksi untuk DOC sendiri, saya besarkan sendiri, dan panen ya, saya panen. Setelah itu saya berpikir juga kayaknya lebih lambat ya kalau dengan sistem dierami dengan indukannya sendiri. Nah, di situ saya mulai berpikiran untuk membeli mesin tetas. Dan di waktu itu juga saya tanya ke sana kemari ya untuk mau membeli mesin tetas dari pengrajin-pengrajin mesin tetas, dan harganya tidak ada yang murah. Ternyata harga mesin tetas itu cukup mahal, teman-teman. Di waktu itu kapasitas 100 butir itu bisa mencapai 1,5 juta ya. Dan saya berpikir saya mendapatkan segitu, harga segitu, dengan uang segitu saya mendapatkan uang segitu untuk membeli mesin tetas itu dari mana? Sedangkan penjualan panenan saya itu hanya cukup untuk membeli pakan indukan saya ya. Walaupun ada sisanya itu pun nggak seberapa ya, dia bisa nambah-nambahin untuk ongkos dapur lah gitu. Jadi di situ saya mulai berpikir bagaimana bisa punya mesin tas dengan harga yang cukup murah. Nah, setelah saya pikir-pikir ya, saya memutuskan untuk membuat mesin tas sendiri. Dan alhamdulillah dengan saya belajar dari teman-teman, nonton YouTube, akhirnya saya membuat mesin tas pertama saya yaitu manual dengan kapasitas sekitar 70 butir. Nah, setelah itu saya masukkan tuh telur-telur saya ke dalam mesin tas itu, dan singkat waktu 21 hari telur-telur itu menetas dan hasilnya juga memuaskan, teman-teman. Nah, dari situ saya terus menetaskan dengan mesin tas, karena dengan mesin tas ini dengan produksi telurnya itu akan lebih cepat ya, karena ayam tidak mengerami lagi. Setelah ayam merasa mau mengeram, itu saya ambil, dan setelah ayam itu merasa untuk mengeram, saya ambil dan saya pisahkan dan saya mandikan untuk menghilangkan sifat dari mengeraminya itu. Nanti setelah ayam itu sifat mengeraminya hilang, saya masukkan kembali, dan terus berjalan seperti itu dengan penetasan manual saya. Setelah beberapa waktu, dengan keuntungan yang sudah saya dapatkan dari mesin tetas manual itu, saya mau mengupgrade mesin tetas saya menjadi otomatis, dan jadilah yang sekarang sampai saat ini pun saya pakai dengan kapasitas 200 ya, dengan indukan kurang lebih untuk sekarang ada 50 ya. Dan kenapa indukan 50 kok mesin tetas, dan kenapa untuk indukan 50 ekor mesin saya nggak penuh-penuh? Karena untuk sekarang saya membuka untuk penjualan atau pembelian berbentuk telur ya, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman yang order dari Jawa sendiri maupun di luar Jawa. Terima kasih yang teman-teman yang sudah order. Teman-teman jika mau order juga bisa lewat Shopee maupun WA saya langsung. Kalau WA saya langsung semua ada di deskripsi di bawah ya, silahkan dicek. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa membantu kebutuhan saya untuk saat ini ya. Ya, rencana untuk kedepannya masih terus menambah indukan ya.
Kalau untuk pembesaran saya belum sekarang ya, saya vakum dulu untuk pembesaran karena lahan ya. Mungkin suatu saat nanti jika bisa bertambah lahan, saya akan kasih untuk pembesaran ya. Karena untuk pertumbuhannya itu jauh lebih cepat dari ayam kampung biasa. Nah, waktu itu ya, setelah ayam sim saya siangkan dengan Bangkok, di situ mulai saya produksi untuk DOC sendiri ya. Saya produksi untuk DOC sendiri, saya besarkan sendiri dan panen ya, saya panen. Setelah itu saya berpikir juga kayaknya lebih lambat ya kalau dengan sistem diirami dengan indukannya sendiri. Nah, di situ saya mulai berpikiran untuk membeli mesin tetas. Dan di waktu itu juga saya tanya ke sana kemari ya untuk mau membeli mesin tetas dari pengrajin-pengrajin mesin tetas, dan harganya tidak ada yang murah. Ternyata harga mesin tetas itu cukup mahal, teman-teman. Di waktu itu kapasitas 100 butir itu bisa mencapai 1,5 juta ya. Dan saya berpikir saya mendapatkan segitu, harga segitu, dengan uang segitu saya mendapatkan uang segitu untuk membeli mesin tetas itu dari mana? Sedangkan penjualan panenan saya itu hanya cukup untuk membeli pakan indukan saya. Walaupun ada sisanya itu pun nggak seberapa ya, ya bisa nambah-nambahin untuk ongkos dapur lah gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir bagaimana bisa punya mesin tas dengan harga yang cukup murah. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya putuskan untuk membuat mesin tas sendiri. Dan alhamdulillah saya belajar dari teman-teman, nonton YouTube, akhirnya saya membuat mesin tas pertama saya itu yaitu manual dengan kapasitas sekitar 70 butir. Nah, setelah itu saya masukkan tuh telur-telur saya ke dalam mesin tas itu. Dan singkat waktu 21 hari telur-telur itu menetas dan hasilnya juga memuaskan, teman-teman. Nah, dari situ saya terus menetaskan dengan mesin tas, karena dengan mesin tas ini telur-telurnya itu akan lebih cepat ya, karena ayam tidak mengerami lagi. Setelah ayam itu merasa untuk mengeram, saya ambil dan saya pisahkan dan saya mandikan untuk menghilangkan sifat dari mengeraminya itu. Nanti setelah ayam itu sifat mengeraminya hilang, saya masukkan kembali dan terus berjalan seperti itu dengan penetasan manual saya. Setelah beberapa waktu, dengan keuntungan yang sudah saya dapatkan dari mesin tetas manual itu, saya mau mengupgrade mesin tetas saya menjadi otomatis, dan jadilah yang sekarang sampai saat ini pun saya pakai dengan kapasitas 200 ya, dengan indukan kurang lebih untuk sekarang ada 50 ya. Dan kenapa untuk indukan 50 ekor mesin saya nggak penuh-penuh, karena untuk sekarang saya membuka untuk penjualan atau pembelian berbentuk telur ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman yang order dari Jawa sendiri maupun di luar Jawa. Terima kasih yang teman-teman yang sudah order. Teman-teman jika mau order juga bisa lewat Shopee maupun WA saya langsung. Semua ada di deskripsi di bawah ya, silahkan dicek. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa membantu kebutuhan saya untuk saat ini ya. Ya, rencana untuk kedepannya masih terus menambah indukan ya. Kalau untuk pembesaran saya belum sekarang ya, saya vakum dulu untuk pembesaran karena lahan ya. Mungkin suatu saat nanti jika bisa bertambah lahan, saya akan kasih untuk pembesaran. Dan untuk peternakan itu juga nggak lepas dari biaya pakan ya, teman-teman, dari biaya pakan. Nah, makanya dulu saya sering sharing dengan pakan-pakan fermentasi, karena di situ saya mau menghemat pakan ya, karena modal saya nggak ada ya. Saya terus terang memulai dari nol semuanya, dan biaya pun itu nggak seberapa ya. Makanya dari teman-teman yang baru mulai, jangan memikirkan modal, yang penting niat teman-teman mau beternak gitu. Contoh di saya nggak punya apa-apa ya, nggak punya modal, cuman menyisihkan beberapa uang untuk membeli pakan-pakan itu ya. Teman-teman bisa membuat pakan fermentasi ya, silahkan lihat di channel ini juga banyak sudah saya sharing semua untuk pakan-pakan fermentasi, untuk indukan, untuk pembesaran itu sudah ada. Teman-teman tinggal nyimak dan praktekkan. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan pakan untuk pakan indukan ya, itu pakan indukan itu menggunakan pakan petelur, karena di sini saya setiap harinya juga masih kerja ya, waktunya juga nggak cukup sih ya. Ya cukup kalau dicukup-cukupin, tapi namanya manusia juga butuh istirahat. Dan saya ngambil simpelnya aja, yaitu saya beli pakan petelur. Nanti kalau sudah pembesaran lagi, di situ nanti saya akan buat pakan sendiri ya. Seperti kemarin juga pernah saya buatkan video untuk membuat pellet sendiri dengan alat sederhana ya, alat penggiling daging, itu sudah ada juga di video saya. Oke teman-teman, semoga menginspirasi teman-teman dan memotivasi teman-teman. Ayo mulai beternak ya.
Jangan ragu untuk beternak, jangan nunggu modal dulu baru mulai beternak, karena beternak itu sesungguhnya nggak membutuhkan modal, tapi membutuhkan ilmu dan kekreatifan teman-teman. Yang penting juga niat, ya, niat kita mau beternak, ya. Ternak itu jadikan hobi, karena kalau kita sudah hobi dengan penghasilan sedikit pun itu nggak akan kecewa. Tapi kalau teman-teman itu menganggapnya peternakan itu adalah pekerjaan utama, itu nanti kalau kita punya untung sedikit pasti dalam hati ada rasa kecewa, ya. Kalau ternaknya baru sedikit ya lumrah kalau penghasilan kita memang sedikit. Beda lagi kalau peternakan kita sudah besar, nah di situ bisa menjadi pekerjaan utama kita semua, gitu ya. Pokoknya pantengin terus channel AWK, ya, AWK Channel. Di sini saya akan sharing-sharing tentang peternakan dan ilmu untuk beternak. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka video ini, dan serta aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari AWK Channel. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri. Mantap.